Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman presentasi objek Java pada bagian yang ke-6. Kita akan belajar tentang operator matematika. Kita lihat langsung di tutorialnya. Kita lihat di tutorialspain.com. Kita akan mengambil basic operator. Nah, di dalam basic operator ini ada beberapa operator, yaitu operator aritmatika, operator relasional, kemudian operator bitwise, kemudian operator logika, kemudian operator assignment, dan miscellaneous operator atau MIS operator. Kita akan mulai dari operator matematika dulu. Di dalam sini terdapat contoh dari operator matematika: tambah, kurang, kali, bagi, modulus, increment, dan decrement. Kita akan coba lakukan di dalam IntelliJ-nya. Kita ke IntelliJ-nya dulu. Untuk penjumlahan ini sederhana saja. Jadi misal yang ini saya akan komen saja, yang ini juga kita komen. Kita akan coba lakukan penjumlahan di dalam ini. Kita akan menggunakan variabel A, B, dan seterusnya seperti ini. Saya akan buat sebuah variabel di dalam sini. C sama dengan A plus B. Jadi C yang isinya 7 ini akan digantikan oleh hasil A ditambah B. A nya 5, B nya 6. Jadi isinya dari A itu 5 ditambahkan dengan isi dari B yaitu 6. Kemudian hasilnya ditampilkan di dalam sini. Saya akan tambahkan hasil, kemudian D ini saya akan ganti dengan C. Hasil sama dengan, atau saya buat saja di dalam sini A plus B. Saya jalankan, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya A, B, 11. Dari mana? Yaitu di dalam sini A nya 5, B nya 6, 11. Berikutnya saya akan menggunakan dikurangi. A dikurangi B. Nah, ini A dikurangi B, hasilnya taruh di dalam C. Saya coba jalankan. Hasilnya min 1. A nya 5, B nya 6. 5 dikurangi 6, hasilnya min 1. Berikutnya yaitu perkalian. Nah, ini seperti biasa perkalian. Kemudian di dalam sini saya juga ganti dengan kali. Kita coba jalankan hasilnya. Nah, ini A, B, 30 hasilnya. Perkalian. Nah, kalau pembagian, kalau kita bagi seperti ini menggunakan contoh seperti ini, divisinya pembagian. Kemudian yang di dalam sini silahkan kita bagi. A dibagi B. Kita akan lihat hasilnya. A dibagi B, ini hasilnya 0. 0 kenapa 0? Karena 5 dibagi 6. Nah, kalau sekarang saya balik menjadi B dibagi dengan A. Kemudian yang ini saya tulis juga. Ini hanya untuk tampilan saja. B dibagi dengan A. Hasilnya sama dengan C. Taruh sini. Kita lihat hasil. Hasilnya 1. Maksudnya adalah kita punya nilai 6 dibagi 5 itu ada sisa berapa. Jadi kita punya misalnya kelereng 5 dibagi untuk orang 6 itu ada sisa berapa. Misalnya saya akan ganti ini saya dengan 7. Nah, ini saya punya kelereng 7 dibagi orang 5. Nah, ini masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat berapa? Jadi masing-masing dapat 1, ya udah 1. Kalau kita mau sampai ada komanya, berarti kita harus ganti integer ini dengan double. Jadi ini misalnya saya akan ganti dengan double. Nah, double, kita lihat hasil di dalam sini. Hasilnya 1,4. Nah, ini kalau kita mau pecahan, kita akan ganti dengan double. Tapi kalau kita kasih integer, ini hasil perolehan yang dibagi. Jadi kita punya kelereng 7 dibagi orang 5 itu masing-masing dapatnya berapa.
Nah, ini ketemunya dia harus integer, bentuknya utuh, bulat. Jadi masing-masing dapatnya 1. Nah, ini dapatnya 1. Misal kalau saya mau dapat 2, masing-masing 2, ini saya akan ganti dengan 11. Nah, ini B-nya 11. Nah, saya punya kelereng 11 dibagi orang 5. Kan masing-masing dapat 2. Tapi masih ada sisa 1. Nah, sisanya ini enggak dihitung. Yang diperoleh oleh masing-masing orang itu berapa? 2. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan modulus. Modulo itu menggunakan persen. Kemudian di dalam sini juga kita kasih untuk tampilan saja persen. Jadi persen B persen A. Kita akan lihat hasil dari penggunaan modulus. Nah, persen itu dengan modulus. Nah, ini B persen A. B-nya berapa? B-nya 11 dibagi 5. Saya punya kelereng 11 dibagi orang 5. Masing-masing dapat 2. Sisanya berapa? Ada sisanya enggak? Nah, modulus itu yang diambil sisanya. Kalau misalnya saya di sini dengan 13, ya kan? Saya punya kelereng 13 dibagi orang 5. Ada sisa berapa? Nah, kelereng bentuknya utuh bulat. Nah, ada sisa 3. Jadi masing-masing dapat 2, sisanya 3. Yang diambil oleh modulus ini adalah sisanya. Sisa dari hasil pembagian, di mana pembagiannya itu bentuknya harus dalam kondisi bulat atau utuh. Tuh. Berikutnya yang terakhir adalah increment dan decrement. Increment dan decrement. Jadi misal saya tambahkan di dalam sini C sama dengan, kalau lihat di dalam sini penulisannya adalah plus plus. Kita akan lihat dalam sini A plus plus. Jadi dalam sini saya akan tambahkan saja A plus plus. A plus plus ditaruh di dalam C. Kita lihat hasilnya 5. Nah, 5 itu dari mana? A nya 5, kemudian ini A plus plus. Jadi A plus plus hasilnya taruh dalam sini. Kemudian kalau A min min, kita akan lihat hasil dari A min min. Nah, ini tetap 5. Kalau penulisannya ini saya balik, saya taruh dalam sini min min A, kita akan lihat hasil di dalamnya. Min min A ini, nah ini tampilannya saya ganti saja. Nah, ini untuk tampilan ini saja, nggak pengaruh ke hasilnya. Saya panggil A min min. A-nya berapa? A-nya yaitu 5. Kalau saya kasih min min A, hasilnya A itu akan dikurangi dengan 1. Kurangi dengan 1, simpan di dalam C. Kalau ini saya ganti dengan plus plus A. Nah, kita lihat hasil di dalam sini plus plus A. Hasilnya 6. Ini saya akan ganti dengan plus plus. Jadi plus plus A. Penulisannya plus plus A, hasilnya adalah 6. Jadi kalau ini kita tambahkan plus plus. Jadi penulisannya di depan. Jadi plus plusnya dulu, baru ini nilai yang akan ditambahkan dengan 1. Kalau ini dibalik menjadi A plus plus, maka hasilnya adalah A plus plus. Hasilnya adalah tetap, yaitu 5. Jadi tetap. Jadi yang perlu diperhatikan cara penulisannya. Cara penulisannya adalah bukan A plus plus kalau ingin menambahkan 1, tapi plus plus A. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari penulisan operator matematika. Yang perlu diperhatikan cara penulisannya. Bukan A plus plus, tapi plus plus A. Kalau kita ingin melakukan increment. Increment itu naik 1, naik 1. Kemudian kalau decrement dia turun 1. Nah, itu saja materi tentang operator matematika. Kita akan lanjut di video berikutnya, masih tentang PBO Java. Terima kasih.